Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah, seperti biasa khatib ingin mengajak kepada perkara takwa. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa di saat siang, takwa di saat malam. Takwa di saat ramai, takwa di saat sepi. Takwa dengan lisan dan takwa dengan anggota badan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Jika ada seorang manusia mandi di sungai dengan debit air yang melimpah, lalu di tempat lain ada juga manusia yang mandi di kubangan air dengan jumlah air yang terbatas, tentu kita akan katakan bahwa orang yang mandi di sungai akan jauh lebih bersih dibandingkan mandi di dalam kubangan air. Lalu jika kotoran yang melekat di tubuh manusia yang mandi di sungai itu diibaratkan sebagai dosa, maka tentu dosa-dosa itu akan jauh lebih mudah untuk dihilangkan karena ia mandi di sungai. Yang kita sama-sama tahu bahwa sungai memiliki debit air yang melimpah. Pertanyaannya adalah, adakah di alam dunia ini sungai-sungai pencuci dosa? Adakah di alam dunia ini sungai-sungai yang jika seseorang mandi di dalamnya, maka dosa-dosanya akan terkikis habis? Jawabannya ada. Sungai-sungai pencuci dosa di alam dunia ini memang benar adanya. Bahkan kita diwajibkan untuk mandi di sungai pencuci dosa tersebut. Andai ada manusia bergelimang dosa, tapi dia tidak mandi di sungai tersebut, maka kelak di negeri akhirat ia akan dipaksa mandi di sungai neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin berkata, "Fahli ahli dzunubi thalathatu anharin 'udhamin yatatahharuna biha fid dunya fa illam tafi bi tuhrihim tuhiru fi nahril jahim yaumal qiyamah." Untuk mereka yang bergelimang dosa, ada 3 sungai besar di alam dunia ini yang dapat menyucikan dosa-dosa tersebut. Jika sungai-sungai itu tak cukup untuk menyucikannya, maka ia akan dibersihkan dengan sungai di neraka jahim kelak pada hari kiamat. 3 sungai besar pencuci dosa di alam dunia itu
Yang pertama adalah nahrut taubatin nasuh, yaitu sungai taubat nasuha. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutup, akan menghapus darimu kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jamaah, inilah sungai besar yang pertama, yakni bertobat dengan semurni-murninya tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada pintu ampunan melebihi dahsyatnya tobat, yakni tatkala seorang hamba bersimpuh memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sama-sama meyakini tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika ada seorang anak manusia datang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa dosa sepenuh jagat, dalam keadaan ia tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, maka Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepadanya sepenuh jagat pula. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian sungai besar pencuci dosa yang kedua adalah Nahrul Hasanat, yaitu sungai amal kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Nahrul Hasanatil Mustaghriqati lil Auzaril Muhitati biha, yaitu sungai amal-amal kebaikan yang akan menenggelamkan dosa yang mengelilingi para pelakunya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulufan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah oleh kalian salat di kedua tepi siang, yakni salat subuh, zuhur dan asar, serta di permulaan malam, yakni salat maghrib dan isya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa dari perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Lalu dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Rawahu Tirmidzi. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Iringi keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskan keburukan itu. Serta bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Inilah sungai besar yang kedua, yakni amal-amal kebaikan yang dikerjakan seorang hamba di alam dunia. Tatkala seorang hamba bermandikan dengan amal soleh yang banyak dalam keseharian hidupnya, maka dosa demi dosa akan gugur karenanya, akan tenggelam dalam gulungan ombak amal soleh yang dikerjakannya. Terlebih kita hari ini sudah masuk di bulan Rajab, bulan haram yang kedua di tahun ini. Maka jangan sia-siakan kesempatan dengan datangnya bulan yang dimuliakan, bulan yang diharamkan, yaitu bulan Rajab, di mana pada bulan ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semua amal kebaikan, semua amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Jadi kita ngaji, kita baca Quran, kita sholat Jumat di bulan Rajab dengan di luar bulan Rajab atau di bulan-bulan haram itu berbeda pahalanya. Begitu juga perbuatan maksiat, kesalahan, kecurangan
yang dilakukan di bulan-bulan haram akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada kita, manfaatkan sungai besar yang kedua, terlebih kita saat ini sedang berada di bulan haram, yaitu bulan Rajab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, sungai besar pencuci dosa adalah Nahrul Masaib, yaitu sungai musibah. Maksudnya apa? Nahrul Masaibil Azimatil Mukaffirah, yaitu sungai musibah besar yang melanda seorang hamba, yang menjadi kafarah, yang menjadi penghapus dari dosa-dosanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun musibah yang menimpamu, yang besar, yang kecil, yang jauh, yang dekat, semua bentuk musibah yang menimpa kita, maka sesungguhnya itu disebabkan oleh perbuatan tangan kita sendiri. Sementara Allah memberikan ampunan terhadap kesalahan lebih banyak daripada itu. Surah Asy-Syura ayat ke-30. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan kelelahan, penyakit, khawatir, kesedihan, gangguan, kesusahan, hingga duri yang melukai kakinya, kecuali dengan sebab itu Allah Ta'ala menghapus semua kesalahan-kesalahannya. Sehingga ada sebuah ungkapan nan indah, "Al-masaibu alamatu hubbun minallah." Musibah itu, Pak, merupakan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah pasti akan memberinya musibah. Karena itu mari kita sama-sama bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan diri terhadap berbagai ujian, musibah, gangguan yang kita terima hari ini. Mudah-mudahan itu jadi jalan untuk sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Setelah menyebutkan 3 sungai besar pencuci dosa, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menutup perkataannya dengan sebuah kalam tandih. Beliau berkata, "Fa idza aradallahu bi'abdihi khaira adkhalahu ahada hadhihi al-anhar ats-tsalatsa fawarada al-qiyamata tayyiban tahira falam yahtaj ila tathhir rabi'." Jika Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan yang terlimpah atas seorang hamba di alam dunia ini, maka Allah akan memasukkannya, akan memandikannya di 3 sungai besar di alam dunia itu. Walhasil pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan yang baik lagi bersih, serta tidak dicelupkan ke sungai jenis yang keempat, yaitu neraka jahim. Maka di penghujung khutbah ini khatib mengajak, sebelum nafas sampai di tenggorokan, mumpung masih hidup di alam dunia ini, mari kita perbanyak mandi di sungai-sungai pencuci dosa. Yang pertama, perbanyak taubat nasuha. Yang kedua, perbanyak amal saleh dan kebaikan. Dan yang ketiga, bersabarlah terhadap musibah yang datang melanda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا